mau tanya beberapa pertanyaan Ibu. Ini kan Pian selaku teknisi aplikasi itu ya kan? Admin sih. Oh iya, yang nganu aplikasinya. Itu mau tanya bagaimana alur kerja Pian sehari-hari dalam mengelola laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi lapor, mulai dari verifikasi hingga laporan dinyatakan selesai. Itu Bu. Lapor ini kan ketika pen lapor ya melalui aplikasi lapor itu sebenarnya dia masuk ke aplikasi ke admin pusat dulu ya kan, karena ini kan aplikasi lapor itu kementerian ya, jadi admin pusat, dari admin pusat nanti nerusin ke bagian baru, dari bagian baru nanti ini lagi verifikasi lagi laporannya itu sudah lengkap belum, layak nggak buat didistribusikan kan. Bisa jadi misalnya laporannya ini penting nih, misalnya kan kayak jalan rusak atau jembatan putus misalnya kan, itu benar nih real kan di lapangan seperti itu, cuman di isi laporan itu nggak mencantumkan misalnya alamatnya di mana. Nah kan akhirnya kan nggak bisa diteruskan nih ke instansi terkait kan, akhirnya kita arsipkan. Nah, tapi seandainya laporannya sudah lengkap nih, kita teruskan nih, kita disposisikan misalnya terkait jalan kan, kita teruskan ke PU. Kapan selesainya? Jadi kan biasanya kita teruskan ke dinas terkait, dan dinas terkait itu dari admin di SKPD itu kan biasanya dia ngasih respon awal dulu kan. Nah, dari habis itu dia neruskan ke bidangnya. Nah, dari bidang itu biasanya ke ini dulu, ke lapangan dulu kan, dia survei dulu ke lapangan. Nah, kalau sudah survei ke lapangan baru ada respon lanjutan kan, kaitannya sama infrastruktur. Kalau infrastruktur itu dia 30 hari kerja. Ini kalau yang cuma permintaan informasi aja itu 7 hari kerja. Jawaban SKPD itu nggak puas kan dia kan, dia nanggapin balik. Nah, itu nggak ketutup-tutup sampai dari SKPD-nya ini nanggapin balik lagi. Ini ulun mau tanya lagi deh Bu. Ya. Bagaimana komunikasi antara Pian selaku admin dengan petugas di SKPD ketika mendisposisi laporan? Terus apakah ada kendala teknis dalam proses disposisinya dengan SKPD? Yang maksudnya dari SKPD itu kadang ada yang meresponnya cepat, ada yang lambat, ya kan? Dari SKPD Ya, kadang ada pimpinan SKPD-nya yang peduli gitu kan, ketika ada laporan cepat dia nanggapin. Kadang ada juga pimpinan biarin aja kayak gitu, pimpinan lapor itu kan, pimpinan nggak mau nih ketahuan identitas. Kan di aplikasi itu sudah ini juga kan, ada fitur anonim ya identitasnya, jadi identitas aman kan. jadi mahasiswa Kalau masih dikit ya. Ada paling setahun 300-an, tapi itu nggak murni dari aplikasi lapor. Jadi kadang ada yang kita ambil di media sosial, ada kadang yang dia laporan yang ke helpdesk misalnya. Nah itu jadi nggak murni orang lewat aplikasi lapornya itu. Kadang ada yang jabar ibu juga kan, wah ini PJU di komplek kami mati nih, ini kan sampai bisa kayak gitu. Iya, sosialisasinya itu beda-beda sih, biasanya kita yang undang ya. Kita kalau yang tahun kemarin kita fokusnya ke guru, tahun kemarin itu. Tahun sebelumnya pernah juga ke apa sih, kayak informasi masyarakat. Kemarin banyak banget maintenance-nya, sempat kena ini juga kan kemarin, insiden itu kemarin kena hack kan. Ya, sempat kan yang tahun kemarin yang servernya kementerian, server pusat. Sejauh mana layar lapor telah berhasil mewujudkan tujuan utamanya sebagai sarana pengaduan publik yang responsif di Kota Banjarbaru? Aplikasi pelaporan yang paling efektif sebetulnya bisa dari sisi pemerintahan, karena itu ditindaklanjuti dan diawasi oleh kementerian langsung. Sebetulnya itu yang paling efektif. Cuma masalahnya adalah masyarakat netizen ya Allah. Netizen kita itu lebih karena suka yang kayak gitu, terlalu formal atau apa. Mereka lebih banyak mengeluhkan, membuat keluhan, membuat saran itu lebih start di media sosial. Nah, seandainya masyarakat ini mau ke aplikasi lapor, itu kita lebih
lebih gampang, lebih cepat, lebih responsif sebetulnya pemerintah bergeraknya. Yang pertama karena resmi, yang kedua itu dipantau langsung oleh presiden, wali kota. Bagaimana hubungan kerjasama antara Diskominfo Kota Banjarbaru dengan Kementerian Pemberdayaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia dalam pengelolaan aplikasi lapor di tingkat daerah. Pertama semuanya tuh terlink semua ke situ. Ombudsman link, kementerian link, mentor link. Jadi sudah masuk itu juga melapor. Oh, itu sama. Ya sudah semuanya link. Saat kita melapor, Begitu melapor semuanya terima tuh, dari Menpan dapat, dari Ombudsman dapat. Kalau nggak ada ditindaklanjuti kan baru tahu sudah ditindaklanjuti kan pasti tuh ada tahu kita. Kalian pernah ngelaporin masalah apa di aplikasi itu? Kira-kira apa yang dilaporkan? Kan aplikasi itu cuma ada masalah load, tapi kita bisa ya kita minta data atau minta info sampel gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku minta data, minta penduduk sekota. Soalnya aku mau bikin pokoknya aku mengadukan data itu lah, makanya aku buat aplikasi itu buka data gitu. Langsung ditangani ya Pak? Kalau nggak salah 24 jam. Waktu itu kan aplikasinya bisa connect ke Twitter. Kalau sekarang kan mungkin di web aja kan misalnya, nah kalau dulu kita gunakan hashtag Banjarbaru aja, kita tweet di situ, otomatisnya termasuk ke aplikasi. Jadi aku tinggal nge-tweet, mau minta data di mana penduduk, aku gunakan hashtag Banjarbaru tadi, otomatis dibalas oleh aplikasi network yang di tweet aku tuh. Jadi balasannya mungkin 24 jam, datanya biasanya ke tweet juga, masuk ke tweet, jadi sekian gitu. Mungkin puasa sama aplikasi itu. Tindak ya. Apakah kakak pernah mencoba pakai aplikasi lapor atau apa di aplikasi itu? Saya pernah menggunakan aplikasi lapor itu KLN Mobile. Beritanya tentang apa? Itu laporannya tentang memindah KWA meter. masalahnya apa? Masalahnya tuh KWA-nya tuh yang ada itu di dalam rumah, habis itu mau dipindah ke luar rumah. Bang, respon yang jawab itu cepat atau kayak berapa jam? Nah, kita harus menunggu dari kantor juga, kan dari kantor tuh nanti ngarahkan yang ke petugasnya itu. Jadi kita harus menunggu juga dalam waktu ya kurang lebih 15 menit. Cepat aja. Kan dia kan salahnya dia juga nunggu dari yang sebelumnya itu juga. Selama kalian lapor di aplikasi itu ada masalah nggak? Enggak ada, lancar aja. Oh, lancar aja. Ya. Seberapa puas kalian terhadap itu layanannya? Kalau pelayanan sih bagus, tapi kita harus menunggu di responnya dari aplikasi KLN ini. Nggak bisa juga kita langsung harus misalnya jam 1 kita lapor, nggak bisa juga langsung dibalas harinya, nggak bisa. Jadi harus menunggu juga dalam waktu ya berapa menit itu nanti ada dibalasnya pada di WA nanti ada. Tapi kurang dari 24 jam. Ya kurang ada sampai gampang aja lah ya, gampang aja. Banyak masih sudah yang menggunakan tapi nggak tahu, tapi ya gampang gitu, tapi banyak orang yang nggak bisa menggunakan. Masalahnya kan ya harus pakai yang kepala gitu, dalamnya itu kan isinya ada aja.